Baunya tuh nyengat banget. Foundation yang B aja. Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini seperti biasa, gue pengen nge-review lagi suatu produk baru dari brand lokal. Produknya yaitu foundation dari brand YOU Cosmetic. Mau tahu gimana performa foundationnya, mau tahu gimana wet testnya, tonton terus videonya ya. Jadi si YOU ini baru launching foundation barunya ini sekitar belasan Mei gitu loh, sekitar 2 minggu atau 3 mingguan yang lalu gitu. Foundationnya ini namanya adalah YOU Flawless Radiant Skin Foundation. Dia datang dengan kotak kayak gini, kemudian kotaknya ini warna hitam dengan ada list atau aksen-aksen gold di tulisan-tulisannya, yang mana kayak branding YOU pada awalnya lah ya, kurang lebih kayak gitu deh pokoknya. Nah, si foundation ini datang dengan 6 shade. Di gue ini sendiri, gue pakai yang shade 01 Classic Ivory, yang mana ini agak kegelapan di gue, karena gue udah coba foundationnya sebenarnya. Jadi, yang udah kita lanjutin dulu aja. Nah, dia juga datang dengan berat bersih atau isi 25 ml, yang mana lebih dikit daripada foundation pada umumnya. Tapi ya cincai lah ya, dia harganya cuma 69.000 kalau nggak salah, kemarin gue dapet pas lagi diskon atau apa gitu. Jadi ya masih cukup affordable lah hitungannya. Sebelum gue masuk lebih dalam nih tentang foundationnya, gue akan bacain dulu klaim-klaim yang diklaim oleh si foundation ini yang ada di boxnya. Jadi si Flawless Radiant Skin Foundation ini mengklaim body healthy glow, all day light wear, perfect coverage. Tapi di sampingnya ada tulisan lagi, dibilang gini, Flawless Radiant Skin Foundation a semi-matte. Jadi dia bilang mengklaimnya semi-matte nih. Tadi yang pertama healthy glow, jadi menurut gue kalau dia tulis semi-matte berarti dia memang ada cenderung ke matte, tapi kalau healthy glow lebih cenderung ke glowing gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Lanjut, kita akan masuk langsung ke bagian dalam foundationnya. Jadi foundationnya tuh kayak gini bentukannya. Kalau misalkan dilihat sekilas, dia mirip banget sama Dior Backstage Face and Body Foundation. Tapi kalau misalkan si YOU ini, kalau misalkan kita pegang atau kita lihat, terkesan memang packagingnya lebih murah ya. Terkesan memang kayak murah gitu. Kemudian stikernya juga ini gue udah dapat yang agak lecek-lecek gitu. Jadi memang build bodinya tuh memang bukan build body yang terkesan elegan, terkesan luxury gitu loh. Kemudian di dalamnya dia tuangannya kayak gini nih bentukannya, tuh kayak squeezy tube gitu. Dia bisa di squeeze, dipencet, tapi mesti dipencet. Tapi yang gue masalah adalah ketika dia datang pertama kali, ininya tuh suka kebuka, gampang banget kebuka tuh, bisa kebuka, kemudian jadi kayak berantakan kemana-mana gitu loh. Jadinya menurut gue build-nya memang nggak sebagus itu. Nah, ini gue akan langsung kasih aja perbandingan swatches-nya. Yang pertama ini si YOU yang Classic Ivory. Yang ini itu Maybelline Superstay yang 120, yang Classic Ivory juga. Ini Demi Beauty yang N01, dan ini Fenty Beauty Hydrating Foundation yang 180, yang mana paling dekat dengan warna shade gue pada dasarnya. Gue akan langsung pakai aja si foundation ini ke muka gue sekarang. Yang sebelah sini seperti biasa akan pakai sponge, dan sebelah sini akan pakai brush. Oke, jadi gue akan tuang aja si foundationnya ke punggung tangan gue. Bentar, agak susah nih tuangnya ya. Nah, teksturnya tuh kayak gini nih. Lumayan kental, tapi dia masih sedikit runny juga. Masih sedikit bisa ngalir lah ibaratnya. Nah, kalau misalkan light of the bed, kalau misalkan kalian keluarin si foundation ini, baunya tuh nyengat banget. Kalau menurut gue ini bau-bau kayak foundation zaman lama gitu loh, zaman kuno gitu. Kayak bau melati, tapi yang nyengat banget. Kalau menurut gue sendiri, kalau di gue pribadi, gue nggak suka dengan wanginya, agak mengganggu ya secara personal. Tapi ya kita lihat dulu aja, gue pakai sponge dulu di sebelah sini muka gue. Oke, gue akan langsung ambil aja. Nah, dia tuh gampang banget di blend. Dan enak untuk di blend sih sebenarnya. Warnanya juga agak sedikit kegelapan di gue. Nah, sebentar gue akan nge-blend dulu. Nah, ini udah ke jidat. Kalian bisa lihat ya, ini finishnya tuh cukup basah ya kalau menurut gue. Sama seperti ininya sih, di klaim-klaim yang awalnya dia bilang healthy glow, ya bener-bener healthy glow. Ini memang finish foundationnya cukup basah kalau menurut gue tuh. Bisa kelihatan ya, basah banget, kayak glowing banget dari muka gue. Tapi kalau menurut gue coveragenya ini cenderung ke sheer to light, jadi dia nggak nyampe medium. Kayaknya memang kalau menurut gue nggak perfect coverage sih. Kalau perfect coverage kan kita anggapnya itu sebagai medium to full atau yang udah lebih tinggi. Tapi kalau ini menurut gue cenderung sheer to light gitu loh, jadi nggak kayak nutup apa-apa.
Tapi ya oke lah untuk even out my skin tone lah ibaratnya gitu. Lihat nih bagian sini ada luka, dia nggak ketutup. Kemudian di bawah-bawah banyak yang kemerahan tuh nggak ketutup. Di sebelah sini banyak kemerahan juga nggak ketutup. Sebelum gue nyimpulin apa-apa, gue akan pindah dulu ke bagian satunya dengan menggunakan brush. Oke, gue akan langsung pakai aja brushnya. Seperti biasa di stippling aja. Ini udah satu layer pakai si foundationnya. Kalau menurut gue di bagian yang sebelah brush ini memang coveragenya jauh lebih tinggi. Dia bisa sampai medium, sedangkan yang di bagian sponge coveragenya cenderung lebih rendah. Dia sheer to light gitu loh. Jadinya bedanya lumayan ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh coverage, silahkan pakai brush. Kemudian untuk pori-pori lebih aman di brush. Karena tadi coveragenya lebih tinggi, jadinya dia lebih nutup pori-pori dan lebih halus gitu kelihatannya. Tapi sedangkan yang di sponge tuh pori-porinya nggak ngeblur, ya kayak masih biasa aja gitu, kayak masih muka asli aja gitu biasa. Selanjutnya finishnya memang sama-sama glowing, nggak ada bedanya dari brush dan dari sponge. Jadi menurut gue suka sih dengan finish kayak gini, tapi memang ini agak sedikit masih lengket, jadi kita akan tunggu aja beberapa saat, nanti kita lihat masih lengket apa enggak. Tadi gue udah tunggu sekitar 15 menit, gue masih megang muka gue tuh masih merasa tanky, jadi mungkin foundation ini bukan foundation yang bisa ngeset sendiri ya, jadi gue langsung bedakin aja tadi, mesti pakai bantuan bedak baru dia bisa ngeset. Mungkin ini agak PR buat temen-temen semua yang memang demennya makeup kilat yang cuma pakai cushion langsung jalan kayak gitu. Karena dia mesti di set dengan bedak dengan bantuan produk lain gitu. Kalau nggak di set takutnya dia bisa lari kemana-mana nih di akhir harinya gitu loh. Jadinya takutnya muka kalian nanti udah sore jadi belang-belonteng gimana gitu. Tapi memang kalau misalkan gue lihat muka gue di kaca nih, finishnya masih aman-aman aja. Muka gue tuh masih aman-aman aja, masih nggak kenapa-napa. Tapi finishnya dia memang lebih ke glowing basah gitu. Kalau di gue yang kulitnya oily gitu. Kalau mungkin teman-teman yang kulitnya dry ini akan lebih bagus gitu. Kemudian yang masalah ada pori-pori gue nggak ngeblur karena emang dia nggak ngeblurin pori-pori, dan yang masalah juga ke gue di turn off-nya adalah di baunya, di fragrance-nya yang baunya agak-agak gimana gitu, yang bikin gue nggak nafsu untuk pakai kesekian kali. Itu mungkin ya bisa jadi pertimbangan buat kalian buat beli foundation ini. Nah, selanjutnya gue tes white cast-nya nih dengan foto flash. Akan gue tampilin foto gue yang nggak pakai flash dan foto gue yang pakai flash. Kalau menurut gue, white cast-nya nggak ada sama sekali karena dia nggak mengklaim ada SPF juga ya. Jadi aman-aman aja. Jadi bisa kalian pakai untuk malam hari atau untuk acara-acara yang butuh foto dengan flash gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat ketahanannya gimana si foundation ini. Kita akan wet test si foundation ini. Sekarang itu udah jam 1:28. Nanti seperti biasa akan gue pakai olahraga, akan gue pakai beraktivitas lah sehari-harian, mungkin sekitar 6 jam. Jadi ditungguin terus aja gimana hasil wet testnya ya. Oke, sekarang check-in terakhir gue untuk si wet testnya. Sekarang ini udah jam 7:26, udah berarti sekitar 6 jam gue pakai si foundation dari YOU, Flawless Radiant Skin Foundation. Nah, gue ambil kaca dulu ya sebentar. Jadi kalau gue lihat di kaca, sebenarnya masih oke sih, masih aman-aman aja, nggak kelihatan patchy. Ada sih patchy beberapa bagian, misalkan di sini nih di bagian merah-merah tuh masih agak kelihatan patchy. Kemudian di bagian-bagian pipi nih agak kelihatan sedikit patchy. Karena foundationnya udah ke wash off dengan keringat dan minyak gitu. Nah, kalau misalkan gua ambil tisu, gua lap-lap, gua gosok-gosok sini nih. Agak kenceng ya gosok-gosoknya, ini tuh udah nggak ada tuh foundationnya, berarti memang udah hilang nih foundationnya di sekitar-sekitar daerah yang berminyak dan sekitar-sekitar daerah yang banyak keluar keringatnya. Nah, tadi kan gue udah olahraga sekitar jam 2 atau jam 3-an gitu. Dari pertama kali pakai berarti 1,5 jam lah ya udah mulai olahraga. Nanti gue insert aja fotonya di layar. Kalau menurut kalian gimana nih dengan si transfer si foundationnya di tisu? Kalau menurut gue sih nggak terlalu lebay-lebay amat, tapi nggak sedikit-sedikit banget juga. Jadi lumayan lah ya ke transfer lah ya dengan keringat dan minyak saat olahraga. Selanjutnya gue akan coba wet testnya pakai si oil pepper. Gue akan blotting dulu oilnya, gimana mau lihat minyaknya. Ini sih pasti udah sedikit-sedikit udah hilang sih, karena ya tadi kan udah olahraga juga ya. Dan foundationnya juga udah lumayan hilang nih. Coba sebentar. Nah, ini minyaknya mah sama aja lah, nggak terlalu beda-beda jauh, tapi memang sedikit lebih banyak daripada foundation yang gue review kemarin-kemarin. Biasanya kan nggak seluas inilah permukaannya, tapi memang sedikit lebih banyak minyaknya di foundation ini. Kemudian juga yang gue notice di bagian sini nih, di bagian cuping-cuping hidung nih, dia agak ngumpul. Jadinya memang kelihatan agak lebih cakey. Di bagian-bagian ini juga yang banyak teksturnya juga kelihatan lebih sedikit
agak cakey gitu. Jadi gue akan langsung simpulin aja bagaimana performa foundation YOU ini di kulit gue yang cenderung oily. Nah, kalau misalkan dari pros-nya dulu nih, bener kata klaimnya, yaitu dia memberikan efek yang healthy glow. Dia memberikan efek basah, radiant skin banget gitu loh jadinya. Jadi kelihatan banget kayak kulit sehat. Kemudian pros yang kedua, memang dia enteng, nggak berasa pakai apa-apa, dan kayaknya cocok banget nih untuk kepake di sehari-hari gitu. Yang ketiga juga, dia juga gampang banget di blendnya, jadi memudahkan kalian lah untuk pakai foundation. Tapi foundation ini juga tentu aja ada kekurangannya. Yang pertama yaitu foundation ini nggak memberikan teknologi atau efek blurring pori-pori. Kemudian yang kedua, foundation ini nggak bisa self-set. Jadinya kalian harus bantu pakai setting powder atau pakai powder yang bisa ngeset lah foundationnya. Kemudian yang ketiga, menurut gue packagingnya agak kurang oke, karena yang tadi gue bilang di awal, ininya suka copot-copot nih atasnya di gue. Jadinya itu gampang banget berantakan. Kemudian juga wanginya, fragrance-nya yang sangat kenceng dan dia cukup bertahan lama ya, maksudnya cukup lingering. Kalau misalkan setelah kalian pakai itu cukup setengah jam masih kecium lah aromanya, dan aromanya nggak enak kayak foundation lama gitu loh, kayak makeup zaman lama gitu loh. Selanjutnya kalau misalkan masalah long wearingnya, menurut gue foundation ini kurang long wearing, nggak sesuai dengan klaimnya yang dibilang all day light wear, terutama di kulit gue yang oily ya, karena tadi kena oil, kena minyak, ada di beberapa spot yang hilang, beberapa ada yang patchy, yang merah-merah, terutama di spot-spot kemerah-merahan gue tuh cukup terlihat patchy. Jadinya menurut gue foundation ini nggak cukup long wearing. Kemudian ini nggak tahu pros, nggak tahu cons, jadi tergantung preferensi kalian. Kalau menurut gue dia memang coveragenya lebih cenderung ke sheer to medium. Kalau misalkan tadi gue bilang pakai brush cenderung lebih medium, tapi pada akhirnya dia akan turun lagi ke sheer to medium. Jadinya kalau misalkan teman-teman yang punya banyak tekstur agak struggling nih dengan foundation yang coveragenya cenderung kurang kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan gue bisa saranin, foundation ini cocok buat teman-teman semua yang mungkin mukanya nggak terlalu banyak imperfection, yang mungkin kerjanya juga cenderung indoor gitu, nggak terlalu banyak aktivitas yang keringetan lah, yang sampai panas-panasan lah, yang sampai gimana-gimana banget gitu. Jadi sekarang gue akan langsung kasih nilai ya untuk si YOU Flawless Radiant Skin Foundation. Dari skala 1 sampai 10, nilai yang pantas didapat oleh foundation ini adalah jeng 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 4,5 dari 10, yay. Kenapa gue kasih 4,5? Sejujurnya foundation ini adalah foundation yang B aja, nggak ada teknologi macem-macem. Ya B aja gitu loh, untuk ngeratain warna kulit doang, oke lah, kayak BB cream atau tinted moisturizer. B-nya yang masih B ke bawah ya, long wearingnya masih kurang, coveragenya masih kurang, kemudian tadi yang gue bilang tampilannya sih yang nolong, dia bisa dapat 0,5-nya itu, tampilannya masih cantik, yang masih bagus, yang masih kelihatan kayak kulit sehat, itu yang bener-bener nolong dia. Yang bener-bener turn me off, yang bener-bener bikin gue ilfeel adalah wanginya. Wanginya tuh kenceng banget dan gak enak banget, seperti yang gue bilang tadi. Itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi sekian dulu untuk review gue tentang si YOU Foundation ini. Semoga bisa memberi tambahan informasi buat teman-teman semua yang lagi nyari-nyari foundation dengan harga yang affordable. Oke, jadi sekian dulu untuk video gue. Thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau suka dengan videonya, klik like aja. Kalau nggak suka, di-dislike aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kritik, saran, komentar, diskusi, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue dengan cara klik di sini atau klik di bawah, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Dan jangan lupa di-follow ke sosial media gue di bawah sini. Dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye!